Shalom buat kita semua. Salam sejahtera buat kita dan bersyukur sekali karena sore hari ini kita masih boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini temanya adalah restoring relationship atau artinya adalah pembaharuan, pemulihan sebuah relasi. Nah, saudara sekalian kalau kita bicara tentang relasi ya, ini sebuah bentuk kata yang mungkin dikhotbahkan itu terlalu mudah ya. Tetapi waktu kita menjalani hidup manusia itu begitu kompleks. Saudara. Ada banyak hal yang saat ini kita jalani hari ini sebagaimana kita ada. Itu adalah sebuah proses akumulasi kehidupan kita di masa lalu. Kompleksitas itu semakin rumit ketika kita sadar bahwa kita manusia yang berdosa. Kita punya ego. Ada banyak filsuf di luar sana dari zaman bahela, zaman dahulu. Itu mencoba untuk menemukan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan siapakah manusia. Siapakah manusia? Karena pada waktu kita ngomong tentang manusia, ada banyak orang yang memahami manusia itu hanyalah binatang yang pintar. Hidupnya tidak ada bedanya dengan binatang yang lahir dalam dunia ini, lalu kemudian mencari sebuah kebutuhan untuk memenuhi apa yang dia inginkan, lalu kemudian beranjak dewasa, lalu kemudian mati dan meninggalkan anak dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi manusia tidak ada bedanya dengan makhluk yang lainnya. Tapi apakah manusia itu begitu dia sampai dalam sebuah relasi sosial? Martin Buber, seorang sosiolog, pernah mengatakan sebuah kalimat tentang I and thou. Semua manusia adalah hubungan relasinya selalu terkait dengan saya, dengan seseorang atau sesuatu. I and thou atau I and it. Maka manusia seringkali membuat sebuah relasi yang tanpa sadar itu hanya dijadikan objek untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Di Jepang sana saudara, survei membuktikan ada beberapa orang yang hari ini menikah dengan boneka. Menikah dengan boneka, believe it or not. Ada banyak orang hari ini tidak punya relasi sosial dengan manusia, tetapi dia suka ngomong sama anjingnya. Ada di sini yang pernah lihat anjingnya diajak ngobrol, dok, apa kabar? Hari ini mau makan apa dok? Ya saya bukan ngomong kita nggak boleh punya pet, oke ya. Tapi hari ini orang-orang kemudian bicara dengan orang lain, itu tidak mau, tapi dia mencari objek yang lainnya. Sadar atau tidak, kita manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Tapi percayakah Anda, sebelum kita masuk menjadi makhluk sosial, kita adalah makhluk spiritual. Karena kita makhluk spiritual, hasilnya adalah kita menjadi makhluk sosial. Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menghembuskan nafas, brother. Waktu dia menghembuskan nafas, itu bentuknya spiritual. Artinya relasi sosial adalah sebuah bentuk kebutuhan untuk bisa dipenuhi di dalam aspek spiritual. Maka waktu kita ngomong tentang kehidupan manusia, pada saat dia mentok dengan semua pergumulan dan masalah, dia cari Tuhan. Dan dia kemudian cari Tuhan yang berbagai macam hal Tuhan. Yang penting adalah mohon saya bisa didoakan. Sekali lagi, saya mau disclaimer di awal untuk ngomong ini gak bisa dibicarakan 40 menit, 1 jam, 2 jam gak bisa. Karena hidup manusia sangat kompleks. Oleh karena itu kita akan coba melihat beberapa hal terkait dengan bagaimana kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita sudah sekalian dari Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ini yang kebaktian sore luar biasa ya wajahnya nih kayaknya wah rindu banget ya dengan firman. Coba lihat dulu kiri kanan nih coba. Lihat kiri kanan. Udah ngopi belum hari ini? Belum ya. Oke, kita semangat untuk membaca merenungkan firman Tuhan dari pasal 1 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu jemaat sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing ya. Rut pasal yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Tidak ada informasi berapa lama dia ada di sana. Tetapi ayat 3 itu menjelaskan tentang periode pernikahan Mahlon dan Kilion. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Setelah 10 tahun pernikahan, ayat yang kelima, matilah keduanya. Maka tidak aneh kalau kemudian kita membaca kisah berikutnya, Naomi mengutuki dirinya sendiri dan mengatakan jangan sebut aku lagi Naomi, sebut aku Mara karena yang pahit yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Kenapa demikian? Karena dalam tradisi kuno wanita kalau kehilangan suaminya itu kutukan.
Tapi dia bukan hanya kehilangan suaminya, dia kehilangan suaminya dan kedua anak prianya. Jadi dia tidak lagi punya apa-apa. Ayat yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi. Jadi waktu berangkat mereka sepakat, oke mam kita jalan sama-sama. Walaupun aku tidak punya suami, mami tidak punya suami, kita akan sama-sama berjalan pulang kampung ke tanah Yehuda. Tapi di tengah perjalanan, Naomi ngomong begini, pergilah, pulanglah. Jadi saya mencoba untuk meresapi Naomi dalam perjalanannya merasa it's not fair. Kenapa kemudian kedua anak wanita saya, menantu saya, yang tidak punya salah apapun, yang harusnya menerima kutuk adalah saya. Perhatiin ya, mereka kan orang Moab. Mereka tidak percaya Jehovah, tidak percaya kepada Tuhan pada saat itu. Tidak diberitakan sesungguhnya spesifik seperti apa. Tapi Naomi sadar, jangan sampai kesialan saya kena kepada kedua anak wanita ini. Maka dia ngomong, pulanglah, pergilah. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak. Kata keduanya, Rut dan Orpa. Dia ngomong, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan memulai renungan kita dengan 3 hal yang saya temui, salah paham di dalam sebuah relasi. Ini dia, yang pertama adalah relasi. Itu salah paham yang pertama adalah relasi itu bisa berjalan tanpa harus ada evaluasi dan motivasi. Saya menarik sekali karena ini tepat sekali ketika gembala senior kita, Pak Arifin tadi menyampaikan bahwa waktu tidak akan pernah memulihkan. Betul, saudara. Sama, relasi juga begitu. Tapi saya menemukan ada banyak relasi dalam pasutri khususnya yang mengatakan begini, kalau ada konflik biarin aja. Entar lama-lama kok baik-baik sendiri. Ya nggak ada sesuatu kok, sudah biarin aja. Jadi beberapa orang yang kemudian sampai kepada stadium 4 relasinya penuh dengan konflik dan datang kepada pendeta sudah masuk dalam fase yang paling tinggi, sudah ilfil. Maka orang pada waktu konseling dengan pendeta udah gak mau ketemu. Nah pertanyaannya adalah apakah kejadian itu terjadi dalam 1-2 hari? Halo? 1-2 hari? Enggak saudara. Ini perjalanan panjang. Dari minggu, bulan, tahun, sesuatu hal yang dia pendam ketika dia tersinggung dan terluka oleh pasangannya. Dan dia menyimpan dalam hatinya dan berkata suatu hari kelak dia akan berubah sendiri dan relasi ini akan baik-baik saja. Saya percaya ini suatu kebohongan yang iblis tuh bisa bisikan dalam hati kita. Sehingga dalam pasutri ada banyak orang hari ini perang dingin. Satu atap, satu rumah, satu kamar. Tapi gak pernah ngomong. Gak pernah ngomong. Jadi kalau ditanya, Pak perceraian itu apa? Oke, pada perceraian sifatnya inkrah, masuk ke pengadilan agama, betul. Tapi saya menemukan ada banyak pernikahan Kristen hari ini, cerai dalam konteks tidak ada lagi komunikasi. Jangankan berdoa bersama saudara, mau ngomong sama pasangan aja pakai juru bicara. Anda tahu jubirnya siapa? Anaknya, nyos sini kasih tahu mama. Papa hari ini mau makan ini, gitu saudara. Nanti mamanya bilang, kasih tahu papa hari ini mama mau arisan. Gak pernah ngomong saudara. Bahkan ada banyak pernikahan Kristen hari ini bersentuhan saja sudah tidak ada. Tidak lagi. Dan mereka berpikir biarkan saja. Biarin saja. Saya tahu ya dalam fase-fase pernikahan 5 tahun sampai 10 tahun. Pasutri muda yang baru menikah seringkali itu relasinya renggang. Bukan karena dia pengen merenggangkan dirinya, bukan. Tapi karena keduanya itu fokus kepada anak. Ada amin? Saya lihat wajah Anda kayaknya anak-anaknya baru 5 dan 7 tahun ya, betul ya? Tapi kok kenapa rambutnya putih-putih? Kalau anak masih 5-7 tahun, suami istri kerja. Dia berpikir adalah saya harus mencukupkan kebutuhan keluarga. Pada saat yang sama, yang harusnya berkat dari Tuhan justru membuat kita kehilangan relasi dengan pasangan kita. Dan pada waktu kita renggang dengan pasangan kita rentan sekali dengan rasa tersinggung dan kita terluka dengan kalimat-kalimat sederhana. Suami datang ke rumah dan mengatakan ini meja kok kotor banget, cuma ngomong gitu doang. Lalu istrinya ngomong begini, emang lu pikir gue gak kerja apa di rumah? Gue kerja di rumah. Lu enak ya ada di rumah ya gini-gini, gue ini di luar. Kamu emang tahu istri di rumah itu seperti apa? Mendampingi anak 24 jam itu gak gampang. Ada amin ibu-ibu? Ini ada ibu-ibu gak sih?
Saya ini memperjuangkan hak Anda sudah ya. Walaupun pengkhotbahnya laki-laki, saya tahu perasaan istri sudah. Nggak gampang. Apalagi beberapa orang hari ini yang menikah, setelah menikah memutuskan keduanya bekerja. Sudah bekerja sudah. Ada bagian yang suami itu nggak bisa lakuin. Apa itu? Kasih ASI, nggak bisa saudara. Ada beberapa wanita hari ini bekerja sambil mengurusi rumah tangga. Tapi celakanya adalah ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam rumah tangga, kita cenderung membiarkan dan mengatakan sudahlah. Gak perlu ada evaluasi, gak perlu ada sebuah motivasi, tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Dan kemudian pada saat yang sama iblis sedang ngintip, ngapain? Itu tadi, si suami kehilangan kasih sayang, kehilangan yang dibutuhkan. Di kantornya ada satu orang pegawai, ada sekretaris datangin, setiap hari ngasih teh, ngasih kopi. Lalu dia berpikir, istri saya gak pernah ngasih teh sama kopi. Begitu pulang ke rumah apa yang terjadi? Semuanya ditanya, dapat duit berapa? Gitu. Pisang gorengnya belum muncul, nanyanya sudah muncul. Sudah. Dan suami merasa saya membutuhkan sesuatu, terjadilah perselingkuhan. Yang kedua adalah salah pahamnya, relasi itu selalu terkait dengan take and give. Saya nggak tahu kenapa ya, ada banyak keluarga Kristen atau banyak orang Kristen yang pegang bagian ini. Kita ini dalam hubungan take and give. Enggak sudah, iman Kristen itu mengajarkan kita itu bukan take and give. Tapi receiving and giving. Kita menerima kasih Yesus dalam hidup kita dan membagikan kasih Yesus yang sudah kita terima. Begitu sudah. Kalau Anda take and give, Anda berpikir begini, saya hanya bisa mencintai orang yang berhak saya cintai. Dan saya hanya membutuhkan orang yang saya bisa harapkan, dia bisa memberikan apa yang aku perlukan. Siapa pada waktu pasangan kita, orang samping kita tidak bisa memberikan apa yang aku butuhkan, aku berhenti mengasihi dia. Artinya kita harus dapat sesuatu dulu, take and give. Jadi kalau you gak bisa kasih sesuatu, jangan harap saya bisa kasih kamu. Maaf ya, sekarang hari ini kita sudah dewasa. Saya lihat ada beberapa pernikahan tidak sehat karena hubungan suami istri itu kemudian ditengarai dengan sesuatu hal yang sifatnya transaksi. Ada tuh transaksi? Kenapa? Minta jatah, beliin gua tas. Gitu sih. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Anda membiarkan dirimu dihargai dengan sebuah tas gitu. Ada beberapa pasangan hari ini mencoba untuk menjual sesuatu untuk kebutuhan dirinya. Sehingga dia mencari sesuatu yang menjadi alasan suaminya ini butuh sesuatu sebagai pria, dia butuh. Karena kamu butuh, saya akan beri kalau, nah itu loh. Padahal kita mengatakan tubuhmu bukanmu tubuhmu lagi, betul gak sih? Begitu kita menikah, tubuh kita itu bukan tubuh kita lagi, pasangan kita sudah berhak terhadap tubuh kita. Tapi kemudian kita bermain-main di sana dan mengatakan kalau saya butuh sesuatu dan kamu gak bisa kasih, maaf. Saya gak bisa mengasihi kamu lagi. Dan berapa kali Pak Sutri di dalam hubungannya begitu. Kamu kenapa gak berubah? Ya dia dulu yang berubah, kalau dia gak berubah saya gak bisa berubah. Dia juga ngomong begitu sama. Kamu dulu yang berubah, kalau dia gak berubah saya juga gak mau berubah. Sudah gak bisa sudah. Pemulihan relasi dimulai bukan dari orang itu, tapi dimulai dari kita. Karena seringkali konflik terjadi, Tuhan ingin mengubahkan kita dulu untuk mencintai orang yang sebenarnya tidak layak untuk dicintai. Betul gak sih? Halo? Ini ada orangnya gak sih sini? Ada kan? Yang ketiga, salah pahamnya adalah relasi terkait dengan kenyamanan dan kebahagiaan setiap pribadi. Saya juga ngomong tidak ada yang salah dengan kebahagiaan. Tapi dalam pernikahan kebahagiaan sejati dimulai dari kekudusan hidup. Tanpa kekudusan tak mungkin ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejatinya bukan dicari tapi diberi. Karena sumber ketidakbahagiaan manusia adalah ketika kita berusaha untuk mengejar kebahagiaan. Kita berusaha untuk bahagia, pada saat yang sama kita semakin tidak bahagia. Karena itu bahagia, itu diberi sudah. You cannot give what you don't have. Kamu tidak mungkin membahagiakan pasanganmu kalau kamu sendiri tidak bahagia di dalam Tuhan. Kalau kamu tidak bahagia dalam Tuhan dan menuntut pasanganmu untuk membahagiakan dirimu, omong kosong saudara. Siapa yang bisa membuat hati kita itu penuh dengan bahagia? Selain Sang Pencipta itu sendiri. Dan pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mati menebus dosa kita untuk menyatakan surga. Yes, kita terima Yesus punya surga. Tapi percaya ke Anda, surga itu posisi dan lokasi. Kita tahu suatu kali kelak kita akan sampai di lokasi surga. Tapi sekarang kita belum di surga. Tapi posisi kita sudah di dalam surga, artinya kita dipanggil untuk menyatakan surga. Di dalam sebuah hubungan relasi. Hubungan relasi. Maka dalam konteks bagian inilah kita harus belajar memahami bahwa rasa sayang karena alasan kenyamanan dalam sebuah relasi dapat membunuh rasa aman kita di dalam Tuhan. Saya udah gak nyaman lagi Pak sama pasangan saya, kita putus aja.
perasaan itu menjadi standar mutlak. Padahal Alkitab mengajarkan sebuah relasi tidak dipegang dengan perasaan tapi komitmen. Komitmen untuk mencintai walaupun perasaan cinta itu hilang, aku tidak akan kehilangan orang yang aku cintai. Walaupun perasaan sayang itu bisa pudar, tapi aku tidak akan kehilangan orang yang aku sudah pernah ngomong, aku mencintai dia. Itu perasaan yang kadang-kadang membuat kita kehilangan rasa aman di dalam Tuhan. Kita merasa bahwa pasangan kita jadi Tuhan di dalam hidup kita. Sudah pergumulan dengan suami istri, dengan anak, kadang-kadang kan begitu ya. Ada keluarga yang menantikan anak bertahun-tahun. Sedikasihnya anak, kemudian anaknya jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Saya melihat ada beberapa keluarga yang kemudian tanpa sadar terbalik ordonya. Bukan orang tua mengatur anak ngatur orang tua. Dan saya pernah mengalami ini. Saya juga pernah tanya sama koko saya, kenapa ya? Dari 3 anak papa mama saya, kok saya dimanja gitu loh. Saking dimanjanya saya nggak naik kelas dikasih hadiah mobil. Sudah. Luar biasa. Nggak naik kelas dapat hadiah. Sudah. Waktu saya kecanduan narkoba, saya sadar sekali, saya ingat sekali. Mama saya bisa dimanfaatkan. Sehingga pada waktu saya ketagihan dan saya nggak punya uang, apa yang saya lakukan? Saya pukul-pukul kepala sampai mama saya ngomong, udah deh nggak apa-apa, udah jangan sakit dirimu gini. Kamu beli di mana narkobanya? Yuk kita beli. Kita beli sama-sama. Jadi mama saya sama saya waktu itu ke bandar, dia nunggu di taksi, saya turun beli narkoba. Dan mama saya waktu itu nunggu di mobil, begitu saya sudah beli, kasih ke mama saya kasih dosis. Karena mama saya berpikir saking sayangnya dia kepada saya, dia tidak bisa melihat anaknya menderita. Sudah ordonya ya terbalik sudah. Harusnya Tuhan, orang tua dan anak terbalik. Jadinya apa? Posisi Tuhan ditempati anak. Sehingga semua yang kita kerjakan dan kita raih hanya untuk anak. Pada saat yang sama kita keliru mendidik anak. Sudah ada banyak hal yang membuat kita sulit sekali untuk memahami sebuah relasi. Dan hari ini mari kita belajar dari seorang yang namanya Ruth dan Naomi. Poin pertama yang kita dapatkan di dalam bagian ini adalah pemulihan relasi berdasarkan kebenaran ilahi. Ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Coba kita lihat Alkitab kita. Dan kita mendapatkan sebuah data yang sangat menarik. Karena sebelum kejadian mereka pergi, mereka datang dari tanah Israel. Ayat 1. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem. Oke? Apa arti kata Bethlehem? Bethlehem itu adalah rumah roti. Tapi dikisahkan di sini, rumah roti tempat yang harusnya menjadi produksi bahan makanan, gak ada makanan. Seperti anak saya yang kedua selalu ngomong begini, how come your name is Joy? Kenapa papa namanya Joy tapi kamu kok gak Joy? Namamu tuh Joy, tapi kok gue gak bisa lihat Joy di dalam hidupmu? Dia mengatakan, ya itu kan nama ya. Maksudnya gimana ya? Berat banget ya. Maksudnya gimana sih kalau namanya Joy harus selalu Joy? Kan gak begitu. Tapi kalau kita ngeliat bagian ini sama sudah. Namanya Bethlehem, rumah roti, produksi bahan makanan. Tapi justru di sana tidak ada makanan. Dan inilah menjadi batu ujian yang menggoncangkan sebuah relasi, saudara. Kenapa? Karena waktu kita lihat bagian ini, ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada saat tidak ada hakim. Hakim 17 ayat 6 mengatakan, pada zaman itu tidak ada raja. Maka setiap orang berbuat apa yang benar. Jadi saya menafsirkan konteks ini, kenapa Bethlehem kemudian terjadi kelaparan, dan kemudian mereka harus pergi meninggalkan bangsa Israel untuk mencari kebutuhan, dan pada saat yang sama menikah dengan perempuan, jadi 2 kali nih salahnya. Yang pertama mereka itu menyimpang dari jalan Tuhan. Yang kedua mereka menikahi perempuan yang harusnya tidak mereka nikahi. Jadi artinya Tuhan mengizinkan masalah untuk menguji sebuah kepercayaan, keyakinan. Dan pada saat itulah kita kemudian menyadari, iya kenapa ya? Relasi saya pada saat ini gak baik. Coba deh. Sudah waktu Anda punya masalah dalam sebuah relasi, jangan berpikir jawabannya. Coba tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau mengizinkan masalah ini terjadi? Bahkan terjadi itu berulang-ulang kali sudah. Pada waktu terjadi berulang-ulang kali, Tuhan tuh seakan-akan sedang cubit kita dan ngomong begini, kamu sedang melakukan sesuatu yang salah dalam hubungan. Ayo dong, sadar dong gitu loh. Masalahnya apa sih? Jangan-jangan suami kurang mengasihi istri. Ada amin suami? Jalan-jalan ke mall kan gitu. Istri ngomong, ini baju bagus ya. Jawabannya suami, ya cuma 2. Kalau gak bagus jelek. Kalau ngomong bagus salah karena suruh beli. Kalau ngomong jelek tambah salah.
pada waktu ngomong, ini baju bagus ya. Lalu kita pergi, sampai rumah, komplain marah-marah. Kamu itu gak ngerti saya. Itu kan nanya, maksudnya apa? Tadi kan aku udah ngomong, baju itu bagus. Suami ngomong, kan saya sudah jawab. Jawabannya apa? Bagus. Kan kamu gak ngomong minta dibeliin. Halo? Betul gak sih? Makanya istri selalu menganggap suami seperti paranormal. Harus mengerti tanpa harus disebutkan. Dan hubungan menjadi sangat kompleks. Kenapa? Karena buat istri untuk sampai kepada sebuah tujuan, muter-muter dulu. Malang, Bojonegoro, London, Belanda, Australia. Muter sampai kepada titiknya. Kalau laki enggak. Ada masalah apa? Ini masalah. Oke, solusinya ya. A, B, C, D. Oke, kamu pilih yang mana? Selesai. Laki, logis. Perempuan, enggak. Kadang-kadang perempuan enggak butuh jawaban. Perempuan hanya butuh didengarkan. Dan bagi suami, kerjaan banyak, bisnis banyak, kripto gak naik-naik, saham hancur lebur. Mikir, harus ngedengerin istri ngomong, cerita. Kenapa? Karena konon wanita tidak bisa tidur sebelum 6.000 kata-kata keluar dari mulutnya. Makanya beberapa wanita yang belum menghabiskan ribuan kata itu, kemudian tertidur, ketika dia tidur ngomong terus. Ada amin ibu-ibu? Amin, ada yang amin juga ya. Sudah kompleks sekali sudah. Kita sebagai pria untuk memahami istri. Tapi masalah demi masalah terjadi dalam sebuah relasi. Itu Tuhan izinkan untuk apa? Menguji panggilan kita itu sebenarnya apa. Dan yang menariknya adalah dalam bagian ini digambarkan bahwa tidak ada kebenaran. Masing-masing melakukan hal yang baik menurut apa yang dia pikirkan. Ini dia kompleksitas dalam sebuah relasi. Karena setiap orang mempunyai background. Punya latar belakang pendidikan, punya tradisi, punya budaya. Kita punya ego, semuanya kita punya. Lalu kita ketemu dengan satu orang dalam pernikahan, dalam sebuah relasi. Dan kita pikir bahwa apa yang orang tua saya lakukan pada saya itu yang baik. Sudah. Bukan yang salah loh, bukan. Maka ada banyak relasi kemudian merasa saya sudah melakukan yang baik. Ini perhatikan saudara sekalian. Anda kalau jadi mertua atau jadi orang tua yang anaknya sudah menikah, berhenti cawe-cawe pernikahan anakmu. Berhenti sudah. Walaupun Anda pikir Anda pengen melakukan yang baik untuk anakmu. Tapi pada waktu Anda berpikir dengan apa yang kamu pandang baik. Dan mengintervensi pernikahan anakmu. Masalahnya tambah jelimet. Tambah jelimet. Kita belajar untuk apa sebagai orang tua? Mendoakan. Kalau mereka datang minta nasihat kita kasih. Betul? Tapi jangan sampai kita mengintervensi. Karena pada saat yang sama keluarga yang diintervensi susah sudah. Saya tahu ada beberapa pasutri waktu menata dan meniti kehidupan pertama membutuhkan sokongan dana. Yes, tapi kita langsung profesional aja dong. Mi, terima kasih ya untuk dukungan dana. Tapi maaf, kita hitung profesional saja. Mungkin tanpa bunga gak apa-apa, tapi izinkan kami membayarnya kembali. Kalau gak begitu brother, orang tua merasa saya sudah kasih duit. Kalau saya sudah kasih duit sama kamu, saya berhak masuk ke rumahmu kapan saja. Dan ini menimbulkan chaos dalam sebuah relasi. Karena tiba-tiba anak kita pergi ke mall. Yang ada cuma WA. Saya bawa cucu saya ya jalan-jalan. Anda tahu? Dibawa lagi jalan-jalan. Begitu kita ngomong sama anak, nak belajar ya nggak mau. Loh kenapa? Aku mau sama engkong. Kok bisa? Jalan-jalan. Kalau sama engkong jalan-jalan. Saya ingat sekali pada waktu saya pulang ke Bandung membawa anak saya masih kecil. Lalu ada papa saya almarhum. Ngelihat anak saya maaf, agak kurus. Lalu papa saya ngomong begini di depan istri saya. Ini anak udah makan atau belum? Salah gak ngomong begitu? Halo, salah gak? Gak salah kan? Kan cuma nanya. Betul? Sudah makan atau belum? Istri saya marah, kasih tahu sama bapakmu. Jaga mulutnya, gitu. Lo sensitif loh, betulan loh, sensitif. Kenapa? Karena pada saat ditanya anak ini sudah makan atau belum, istri saya merasa anaknya tidak dikasih makan. Tapi apakah itu dalam prinsip bapak saya? Enggak saudara, bukan itu maksudnya. Dia bertanya dengan sebuah kebaikan, inisiatifnya baik. Tapi standarnya menurut apa yang dia inginkan. Saya lahir dalam keluarga, maaf agak selengean. Kenapa selengean? Karena kami kalau makan itu meja makan hanya aksesoris.
Jadi kami ngambil makan di meja makan, masing-masing pergi ke kamarnya sendiri. Makan di kamar, sambil nonton, sambil main, macam-macam. Koko saya gitu, saya begitu. Papa mama saya nggak pernah komplain. Masalahnya adalah saya menikah dengan seorang istri yang percaya bahwa berkat Tuhan diturunkan di meja makan ketika semua anggota saudara semua ada di dalam sana. Wah, sampai pegang tangan, baca Mazmur 133, betul gak sih? Berkat Tuhan akan dicurahkan. Gara-gara itu aja kita konflik. Mana yang benar? Mana yang salah? Ya gak ada juga yang benar yang salah. Masing-masing membawa apa yang dia pikir itu baik sudah. Makanya dalam bagian ini kita belajar apa sih? Kita belajar untuk menempatkan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau enggak, pernikahan gak akan kemana-mana, brother. Sebuah relasi gak akan kemana-mana. Karena semuanya menganggap apa yang dia pikir itu baik, dilakukan dalam sebuah relasi. Mari kita sama-sama katakan, saya mau tunduk pada firman. 1, 2, 3. Katakan kiri kanan Anda. Anda tunduk sama firman. Masalah utama dalam sebuah pemulihan adalah karena kita merasa kita punya kebenaran dan kebaikan yang kita anggap paling betul. Sehingga kita tidak lagi tunduk kepada kebenaran firman. Sama saudara, ada banyak pasutri hari ini berantem gara-gara sekolah anak. Yang ini betul begini, yang ini begini. Semuanya merasa paling baik. Tapi kita tanya sama Tuhan, makanya sudah sekalian di dalam relasi kita butuh doa. Doa bersama, kenapa? Karena pada waktu kita berdoa ada kepekaan rohani. Tuhan itu bisa kasih kita hikmat di dalam sebuah doa untuk ngerti bahwa apa yang Tuhan inginkan di dalam sebuah keluarga. Kenapa? Karena keluarga bukan punya kita, brother. Pernikahan itu Tuhan yang punya ide. Kalau dia mempertemukan saya dengan dia, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan kalau kita tidak melihat itu, kita gak akan kemana-mana. Ini dia. Pada waktu Ruth memutuskan untuk tetap ikut dengan Naomi. Sudah Naomi saja merasa dirinya gak punya apa-apa. Dia merasa gak confidence terhadap dirinya. Udah kamu pulang. Sayanya tinggal nunggu mati. Gak ada sesuatu pun yang saya bisa banggakan. Bahkan kalau saya nanti punya suami dan melahirkan anak lagi. Masa kamu mau menikah sama anak saya? Gak mungkin. Sudah kamu pergi saja. Naomi merasa dirinya tidak punya apa-apa. Menarik sekali karena kisah ini kemudian diteruskan. Ruth mengatakan tidak. Aku akan tetap berjalan bersama dengan Naomi. Tidak ada alasan untuk Ruth tetap mencintai Naomi. Tapi satu hal yang kita pelajari adalah Ruth tetap memutuskan komitmennya untuk mencintai orang bersama dengan orang yang dia tahu tidak bisa memenuhi apa yang dia butuhkan. Tapi percaya atau tidak, ketika Ruth memutuskan untuk tetap bersama dengan Naomi, Ruth pasal 2 ayat 11 ketemu dengan Boaz. Dan Boaz menjawab apa? Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Sudah apakah Ruth pada waktu itu sadar dia akan ketemu Boaz? Enggak, saudara. Dan apakah episode hidupnya setelah bertemu Boaz selesai? Enggak juga, saudara. Kenapa? Karena Matius mencatat sebuah kisah. Kisahnya begini, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Ruth. Lalu kalau kita baca semua silsilah ini, di akhir silsilah itu lahirlah Yesus. Amazing, saudara. Dalam sebuah perjalanan episode, dengan semua goncangan-goncangan, dengan semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, karena melakukan segala sesuatunya menurut apa yang dia anggap benar, tapi rencana Tuhan di dalam perjalanan hidupnya tidak pernah berhenti. Saudara saya gak tahu berapa banyak mungkin dari kita pernah berpikir gini, kayaknya gue salah nikah nih. Tahu gini gue gak nikah. Kalaupun nikah gue gak bakal nikah sama lu. Lebih baik sama si Dewi. Oh, bukan nama aslinya ya. Ya, bukan Dewi yang di sini ya, bukan nama aslinya. Enggak sih? Kadang-kadang dalam satu titik kehidupan kita nanya, ini rumah tangga kok gak seperti yang gue bayangkan. Saya mengharapkan sebuah kisah seperti Queen of Tears, gokil. Seperti drama Korea yang kemudian happy ending. Kita bermimpi, waduh, kodok jadi pangeran, waduh, betul gak sih? Ada putri di atas istana, teriak-teriak, lalu ada pangeran dengan kuda putih. Aku akan menyelamatkanmu. Lalu kemudian mereka berpelukan dan berciuman, happy ending. Kita bermimpi sebuah relasi rumah tangga bakal begitu. Tapi setelah menginjak sebuah pernikahan, aduh, kayak neraka. Makanya saya beritahu saudara sekalian, saya selalu ngomong begini buat anak-anak muda yang mau menikah. Kalau Anda salah memilih juru selamat, neraka kekal. Salah pilih pasangan hidup, neraka dunia sudah.
PHK dunia sungguhan. Di dalam sebuah kehidupan ada banyak suami cari cara ngomong banyak hal, ngomong banyak alasan supaya gak pulang ke rumah. Banyak. Termasuk alasannya pelayanan. Yang, sorry ya, agak pulang terlambat. Latihan paduan suara. Paduan suara? Enggak. Yang maaf ya, saya harus ada PA. Saya harus Bible study. Saya harus doa. Semua kegiatan dalam gereja diikutin. Kenapa? Supaya dia punya alasan tidak pulang ke rumah. Suatu kali ada camp, 3 hari 2 malam. Begitu selesai camp, dia nanya sama saya, Pak, boleh nggak campnya diperpanjang? Maksudnya gimana? Kalau boleh Pak 1 minggu campnya. Kenapa? Malas pulang ke rumah. Malas pulang ke rumah. Ada banyak suami hari ini malas pulang ke rumah, kenapa? Belum apa-apa, aduh ini udah paduan suara duluan yang sini. Udah capek, harus lakukan ini dan itu. Dan ada banyak hal yang hari ini kita gumulkan dalam sebuah relasi. Dan kita berpikir ini mau berakhir sampai di mana gitu loh. Tapi kalau kita melihat kisahnya Ruth dengan Naomi, kita melihat kisah episodenya belum berhenti. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan menunjukkan apa yang baik melalui apa yang buruk yang terjadi dalam sebuah kehidupan. Artinya, apapun yang terjadi dalam pernikahan, kepada siapa dan dengan siapa kita menikah, itu bukan kebetulan. Tuhan punya maksud dan tujuan di dalam rumah tanggamu. Tuhan punya tujuan dan rencana di dalam kehidupanmu. Tuhan punya tujuan dan rencana yang harus kita genapi hari ini. Walaupun engkau pernah gagal di masa lalu, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak pernah gagal. Termasuk buat kita yang hari ini sudah memutuskan untuk berpisah dengan pasangan kita dahulu. Saya tetap meyakini kesalahanmu pada waktu Anda memutuskan untuk berpisah dengan pasanganmu. Itu tidak akan menggagalkan dan tidak membuat Tuhan itu salah pilih. Enggak sudah. Maka pada waktu kita belajar ini 1 Petrus pasal 1 mengatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dengan berbagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk kemurnian imanmu. Katakan sama-sama kemurnian iman. Kemurnian iman. Sebuah relasi adalah sebuah tempat di mana kita dibentuk oleh Tuhan. Karena orang yang paling dekat dengan kita dan kita kasihi adalah Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita semakin serupa dengan Dia. Percaya atau tidak, setiap pernikahan bergumul dengan banyak masalah. Pergumulan yang mungkin kita hadapi hari ini, kita nggak ngerti apa maksud Tuhan. Tapi seperti Ruth dan Naomi tetap berkomitmen untuk hidup bersama dan berjalan bersama. Dan kemudian di dalam kehidupannya kita boleh melihat hasilnya. Yesus lahir dari pernikahan Ruth dan Boaz. Dan menunjukkan kepada kita bahwa episode hidupmu belum berakhir, brother. Maka saya mengencourage Bapak Ibu sekalian hari ini berpikir, mungkin kita akan berpisah. Berhenti aja berpikir itu, jangan berpikir itu lagi, berpikir dan bertanya Tuhan, apa maksudmu? Saya tahu ini gak gampang ya, saya sedang melayani seorang pasutri. Ya hari ini istrinya komplain dan ngomong, saya merasa ditipu Pak kawin sama dia. Saya tanya kenapa? Karena setelah berpacaran 5 tahun, menikah 3 tahun, tidak ada orang yang mengatakan bahwa suami saya dulu adalah seorang yang suka judi. Suka judi. Dan setelah menikah 3 tahun dia baru ketahuan dia suka judi. Semua yang dikerjakan oleh istrinya, semua kerja keras, jerih payahnya habis saudara diambil oleh suaminya. Apa yang harus dikatakan? Ini belum kisah lagi yang KDRT saudara. Bukan cuma suami KDRT kepada istri. Ada juga istri KDRT kepada suami. Belum lagi kisah perselingkuhan. Anda tahu? Istrinya ngomong, Pak suami saya selingkuh dengan seorang pria. Sudah kompleksitas kehidupan hari ini yang kita gak pernah ngerti. Ada beberapa orang menyembunyikan semua jati dirinya dan ketahuan dan kelihatan. Tapi saya tetap yakin dan percaya. Apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak pernah terjadi tanpa kontrol dan kuasa Tuhan. Dan keyakinan itulah yang membuat kita hari ini teguh untuk berjalan dan melihat pengharapan saudara. Ruth dan Naomi menjalaninya gak gampang. Siapa yang bilang gampang saudara? Dari hari ke sehari harus mendengar cibiran. Ini Ruth bukan orang Israel, ini orang Moab. Saudara pergumulan itulah dia harus berjalan saudara. Tapi pada waktu dia setia dan bersandar berharap pada Tuhan. Apa yang tidak pernah difikirkan oleh Ruth dan Naomi saat itu terjadi. Sang Mesias lahir melalui perjalanan hidup mereka yang sulit. Setelah seminar apologetika ada pasangan suami istri datang kepada saya.
dengan sebuah pertanyaan, Pak, apakah betul Tuhan itu ada? Lalu saya tanya, kenapa Anda bertanya seperti itu? Lalu istrinya sambil setengah menangis mengatakan, saya punya anak dua Pak, dan dua-duanya autis. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa Tuhan memberikan kedua anak yang seperti ini? Jadi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan relasi, betul nggak? Tapi satu hal yang saya yakini adalah ketika kita setia kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin kita pikirkan dalam kehidupan ini akan menjadi mungkin oleh Tuhan. Dan saya tetap percaya dan berdoa kepada kedua pasangan suami istri ini tetap kuat dan teguh. Kenapa? Karena suatu kali kelak kedua anakmu akan dipakai Tuhan menjadi berkat. Jadi berkat. Soalnya kisah ini bukan isapan jempol. Anda bisa baca banyak orang yang hari ini berjalan dengan masa lalu yang berat, tapi hari ini Tuhan pakai dengan luar biasa. Ini satu Raja-Raja pasal 2, 3, 4. Mungkin tidak ada hubungan dengan keluarga, tapi izinkan saya menjelaskan ini supaya kita punya gambaran yang lebih utuh. Ahab pada saat itu akan berperang. Nabi datang kepada Ahab dan mengatakan, kalau lu berperang, lu bakal mati. Tapi Ahab tetap mau berperang. Tapi rasa khawatirnya membuat dia berpikir, gimana caranya supaya saya aman? Dan apa yang dilakukan oleh Ahab, dia cosplay. Dia panggil pengawal, dia bilang gini, bro kita gantian ya. Pengawalnya tanya, maksudnya gimana raja? Gini, saya jadi pengawal, kamu pakai pakaian kerajaan saya. Anda tahu maksudnya? Ahab pinter, dia berpikir, ini kalau peperangan terjadi, pasukan musuh akan ngincer raja. Kalau saya ada di sana, saya akan berpotensi untuk mati. Karena Nabi mengatakan saya bakal mati, saya menjaga nyawa saya. Caranya adalah kita tukeran. Saya jadi pengawal, saya sembunyi. Kamu jadi raja supaya pasukan musuh ngincer kamu. Lalu kemudian tercatatlah kejadian ini. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan. Luar biasa. Dan mengenai baju zirahnya. Dari sekian ribu orang yang berperang saat itu, ini orang musuh. Saya nggak tahu mungkin lagi jalan pakai anak panah, injek tai embe kali ya. Aduh kepleset gitu. Terus anak panahnya terbang dia. Terus begitu terbang, tuh anak panah kira-kira kayak punya sinyalnya. Cari Raja Ahab gitu. Enggak make sense aja, kenapa kok bisa gitu loh. Dari sekian banyak orang, ini orang nembak dengan sembarangan, anak panahnya nyampe ke Ahab dan kena di sebelah bagian apa? Baju zirahnya. Seakan-akan ini tepat sekali kena kepada Raja Ahab. Anda tahu kenapa saya pakai gambaran ini? Saya beritahu, kalau anak panah saja sudah Tuhan pakai untuk melaksanakan kehendak dan rencananya, apalagi hidupmu. Kalau anak panah saja Tuhan bisa pakai untuk diarahkan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Saudara mungkin Anda bertanya-tanya hari ini, apa maksudmu berjumpa dengan orang ini? Terlepas dari semua motivasi saya menikah, karena diomongin orang tua, kapan lu merit, ya udah deh gue merit aja. Supaya gak diomongin, capek, merit. Mungkin ada orang yang hari ini menikah sebelumnya karena eksiden. Habis nonton, naik motor, hujan. Gak lama kemudian, check-in di hotel. Lalu kemudian MBA. Mungkin ada yang menikah hari ini dengan sebuah gambar, aduh ya udah deh. Ya gak ada lagi yang lain, udah menikah aja deh. Dengan segala hal yang mungkin di luar sana, di belakang sana. Engkau berpikir dengan keputusan yang salah. Saya mau beritahu, Tuhan gak pernah salah memilih hidupmu. Dan Tuhan gak pernah salah memilih pasangan hidupmu. Dan kalau Anda hari ini ada dalam sebuah relasi, ayo dong hari ini kita tanya, Tuhan apa maksud dan tujuanmu Tuhan? Karena saya percaya dan yakin ini dia sadar atau tidak, setiap relasi kasih yang sejati adalah sebuah bentuk pekerjaan ilahi, saudara. Pekerjaan ilahi ini bukan cuma sekedar saya jatuh cinta sama seseorang, bukan. Karena ini pekerjaan ilahi, maka pemulihan relasi adalah sebuah saya nggak tahu saya pernah cerita ini atau enggak, saya ketemu dengan seorang ibu, maaf dengan pakaian beragama lain. Jemaat ada yang berduka, ibu ini datang melayani ada banyak orang saat itu. Saya dalam hati lihat ibu ini baik sekali. Saya berdoa Tuhan kalau boleh saya kasih kesempatan untuk memberitakan Yesus kepada ibu ini. Keadaannya mulai baik, dia duduk sebelah saya mulai membuka percakapan. Singkat cerita, saya berhasil menyampaikan tentang Tuhan, tentang siapa Yesus. Setelah di akhir saya tanya, ibu apakah ibu sudah paham apa yang saya sampaikan? Dia tertunduk sambil menangis.
Terus saya bilang, Bu maaf kalau ada sesuatu yang saya katakan salah saya minta maaf. Tapi tolong Bu, kenapa ibu menangis? Setelah tenang dia mengangkat wajahnya, dia cerita. Dulu saya Nasrani. Karena cinta sama bapaknya anak-anak, saya pindah agama. Setelah itu saya belajar. Dan Tuhan memberikan saya seorang anak perempuan. Dan beberapa bulan ini hati saya galau. Karena anak perempuan saya semakin dewasa, suatu kali mendatangi saya di kamar dan mengatakan, Mami minta maaf. Mamanya tanya, kenapa kamu minta maaf? Dia bilang, Mami, saya jatuh cinta pada seorang pria. Dan laki-laki itu seorang Kristen. Dan hari ini saya sudah ikut pengajaran katekisasi di sebuah gereja. Dan saya memutuskan untuk pindah agama. Bukan cuma sekedar karena saya cinta sama pasangan saya, tapi saya melihat Yesus mengasihi saya. Lalu ibu itu bergumul. Kenapa hari ini saya berjumpa dengan Bapak yang ngomong juga tentang Yesus. Di akhir itu dia tanya, kalau saya kembali kepada Yesus, apakah Yesus masih mau terima saya? Lalu saya bilang, Ibu, sejak satu kali Anda memutuskan meninggalkan Yesus, Yesus tidak pernah tinggalkan Ibu. Dia sedang menanti Ibu membuka tangannya lebar-lebar. Dan menanti saat seperti ini untuk Ibu datang kembali kepada Dia. Sudah tidak ada yang kebetulan, sudah. Tidak ada yang kebetulan. Dengan segala macam kesalahan, kegagalan yang kita lakukan di masa lalu, hari ini adalah hari di mana Tuhan ingin melakukan pemulihan. Hari ini adalah hari di mana Tuhan ingin menyatakan sebuah terobosan. Bagian kita hari ini adalah siap untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan untuk tidak membiarkan lagi apa yang terjadi dalam rumah tanggaku terjadi seperti ini. Karena saya tahu, saya sadar orang di samping saya, orang yang berjalan dengan saya dengan segala hal kesalahan dan kegagalan, Tuhan punya maksud dan rencana untuk saya. Maka Kristus hadir sebagai manusia untuk menjumpai kita. Supaya apa? Supaya dalam perjumpaan kita dengan manusia lainnya kita menyatakan Yesus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita dalam relasi, saya nggak tahu. Mungkin ada di antara kita hari ini menyimpan kebencian, kepahitan. Kenapa? Karena Anda merasa ditipu oleh orang yang paling dekat dengan Anda. Anda merasa ditikam dari belakang. Anda merasa bukan yang bersalah tapi orang lain memperlakukan Anda sebagai seorang penjahat. Air susu dibalas dengan air tuba. Saya melakukan yang baik kepada orang tersebut tapi balasan dia kepada saya adalah sesuatu hal yang membuat saya sakit. Tapi hari ini berita firman Tuhan bukan siapa yang salah. Tapi Tuhan memberitahukan kepada kita dengan kasih anugerah dari Yesus kita dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Sudah mulai dari mana? Mulai dari dirimu. Dengan cara apa? Maafkan dirimu. Dengan sebuah kesalahan yang mungkin Anda bawa hari ini. Atau ada orang tua yang hari ini merasa dirinya bersalah. Karena anaknya bercerai dan dia berpikir karena saya dulu bercerai, anak saya jadi bercerai. Gak ada hubungan, saudara. Anda jangan berpikir dengan dosa turunan, dengan karma dan lain sebagainya. Enggak ada, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan sebuah masalah terjadi untuk menguji kemurnian iman kita. Kita baca sama-sama kalimat. 1, 2 ya. Kristus menjadi jawaban atas sebuah relasi yang gagal. Karena dia tak pernah gagal dalam merancang kehidupan. Yesus tidak pernah gagal merancang kehidupan Anda, saudara. Apapun yang Anda hadapi hari-hari ini, mari kita berjalan dan melihat kepada Tuhan. Saya memberikan sebuah nasihat kepada Anda. Anda mulai dengan diri Anda sendiri sebagai suami, brother hari ini. Ambil sebuah keputusan bahwa istri dan anakmu doakan dia. Tumpangkan tangannya. Saya tahu cari duit itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah memastikan bahwa istri dan anak-anak kita ada di dalam Yesus. Saudara, kehidupan ini menakutkan. Tapi satu hal yang kita ketahui adalah ketika anak kita punya Yesus, kemanapun dia pergi, suatu kali kelak dia akan kembali dalam pelukan Tuhan. Dan siapa buktinya? Saya. Saya buktinya. Karena orang sudah mengatakan, anggap saya si Joy itu sudah mati. Koko saya mengatakan kepada mami saya, gak usah doakan si Joy. Anggap saja dia sudah tidak ada. Mami masih punya 2 anak, saya dan adik. Tapi mami saya tidak pernah berhenti dengan dia berdoa kepada Tuhan tahun demi tahun sudah berjalan. Hari ini saya sebagaimana saya ada. Menjadi bukti yang nyata. Bahwa Tuhan bisa memulihkan relasi saya dalam keluarga. Tuhan yang sama akan memulihkan relasimu dalam keluargamu.
Tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Jangan putus pengharapan. Saya tahu hari ini menjalaninya susah, saya tahu. Tapi bersandar pada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk berjalan dari hari, minggu, sampai bulan. Sampai pada satu titik Anda bisa sadar ngerti, oh Tuhan inilah maksud-Mu. Ya Tuhan, inilah maksud-Mu. Dan suatu kali kelak Anda bisa memberitakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan melawat kehidupan kita hari ini. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari ini? Mulai dengan berdoa. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Buatlah mezbah keluarga. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Datang pada orang yang pernah melukai hatimu. Berdamai dengan dia. Lepaskan pengampunan. Kasih tahu kepada orang itu bahwa Yesus hidup dalam hidupku. Dan pada waktu kita menjalani semuanya ini, kita sadar Kristus mencinta hingga terluka. Supaya kita bisa belajar mencinta walaupun harus terluka. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami membawa hidup kami, keluarga kami di hadapan Tuhan. Ada banyak kegagalan kami sebagai suami mengasihi istri. Ada banyak kegagalan kami sebagai istri tunduk pada suami. Ada banyak kegagalan kami sebagai orang tua mendidik anak. Tapi satu hal kami tahu, Tuhan tidak pernah gagal mencintai kami. Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kami. Tuhan tidak pernah gagal untuk menenun dan merangkai rencana kehidupan di dalam kehidupan keluarga kami. Olehnya Tuhan kami bawa hidup kami saat sore ini. Saudara sekalian, jikalau Anda datang bersama dengan suami dan istri, saya nggak tahu kapan terakhir kali Anda saling mendoakan. Tapi saya beri waktu sejenak, Anda bisa mendoakan istri atau suamimu. Apa yang ada dalam hatimu hari ini bawa kepada Tuhan. Kedongkolanmu, kejengkelanmu, atau mungkin rasa syukurmu karena engkau sudah diberikan pasangan yang menurutmu adalah pasangan yang terbaik. Pastikan Yesus ada di tengah-tengah keluargamu hari ini. Pastikan dia menjadi pusat kehidupan di dalam keluarga dan relasimu. Mungkin hari ini Anda tidak bisa melihat pemulihan yang terjadi. Tapi sadar atau tidak, dia telah, sedang, dan akan terus bekerja memulihkan kehidupan relasimu hari ini. Dan menariknya adalah sebelum relasimu dipulihkan, dia mau memulihkan hidupmu dan relasimu dengan Tuhan. Para suami hari ini yuk ambil komitmen. 1 minggu 1 kali bawa istri anak-anakmu, tumpangkan tangan. Berikan berkat-Mu atas mereka. Para istri yuk dukung suamimu. Tunduk belajar mendoakan suami kita. Kita sebagai orang tua yuk bawa anak-anak kita di dalam doa. Kita tidak pernah mungkin bisa jadi orang tua terus menerus. Karena suatu kali kelak anak-anak akan terbang memenuhi respon panggilan Tuhan masing-masing. Dan yang tidak akan pernah berhenti adalah doa kita untuk anak-anak kita. Mulai dengan hal kecil bersama dengan Tuhan yang besar. Maka kebesaran Tuhan akan dinyatakan melalui langkah kecil yang kita lakukan. Inilah doa kami ya Tuhan kepadamu. Kami mohon, pulihkan relasi kami, ajar kami untuk melangkah. Dengan damai sejahtera. Dengan berita Injil pengampunan dari Golgota. Sehingga pada waktu kami melangkah, kami melihat Tuhan sedang merancang tujuan yang terbaik dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami bawa dan kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.